Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Dengarkan berita harian terkini dan terakurat yang mengangkat keunikan lokal dari berbagai wilayah di Indonesia. Podcast Kilas Kabar Nusantara merupakan hasil kolaborasi dari reportase liputan di 18 daerah di seluruh Indonesia. Persembahan KG Radio Network dan Media Podcast Network by KG Media hanya di Spotify. Istri Presiden Joko Widodo yang juga Ibu Negara Iriana Jokowi, Wuri Maruf Amin, beserta para anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju melakukan kunjungan kerja ke Palembang. Kunjungan kerja Ibu Negara ke Palembang diawali ke TK Putra 1 Palembang dan dilanjutkan ke Gria Agung. Dalam kunjungan kali ini, Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Selatan, Febrita Lustia Hermanderu, mengenalkan songket dan angkinan ke Iriana Jokowi. Saat di Gria Agung, Iriana Jokowi dan Wuri Maruf Amin didampingi Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Selatan Febrita Lustia Hermanderu dan Wakil TP PKK Provinsi Sumatera Selatan Fauziah Mawardi Yahya melakukan penanaman pohon mangga dan jambu biji kristal. Setelah melakukan penanaman pohon, dilanjutkan melakukan cek kesehatan, peninjauan UMKM, perajin bambu, pengerjaan kain tenun, dan kemudian menyaksikan fashion show dari desainer lokal seperti Brilianto dan Intan Songket. Vaksin booster kedua lansia di Palembang mulai dilakukan sejak kemarin, Selasa 22 November 2022. Pemberian vaksin COVID-19 booster kedua untuk para lansia, yaitu orang di atas usia 60 tahun, sesuai surat edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bagi lansia di Palembang yang ingin mendapatkan vaksin booster kedua, dipersilakan mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Palembang, Yudi Setiawan, mengatakan pemberian vaksin booster kedua untuk lansia diberlakukan untuk seluruh provinsi, kota, kabupaten seluruh Indonesia. Untuk pemberian vaksin booster kedua diberikan interval 6 bulan sejak vaksinasi booster pertama. Desa wisata mampu menjadi sumber pendapatan bagi kabupaten kota karena dapat menarik kunjungan wisatawan. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Devo Kadafi, menyebut terdapat 4 desa wisata di Sulsel masuk dalam jajaran 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2022. 4 desa wisata tersebut yaitu Desa Barania di Kabupaten Sinjai, Desa Wisata Matano Iniaku di Kabupaten Luwu Timur, Desa Wisata Campaga di Kabupaten Bantaeng, dan Desa Wisata Kambo di Kota Palopo. Menurutnya, kehadiran desa wisata dapat mendongkrak perekonomian masyarakat setempat. Lebih jauh, Devo menyebut pengembangan desa wisata tidak hanya melihat satu variabel, melainkan banyak hal jadi pertimbangan, mulai dari sarana prasarana hingga infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah di daerah jeli melihat potensi di wilayahnya masing-masing. Jumlah desa wisata juga diharapkan terus bertambah demi meningkatkan kunjungan wisata ke Sulsel. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.